Agar keamanan, khasiat, dan mutu obat yang berada terjamin, cara distribusi obat yang baik atau CDOB perlu diterapkan oleh industri yang melaksanakan kegiatan distribusi sesuai dengan peraturan BPOM nomor 26 tahun 2020. Terdapat 12 bab dalam CDOB 2020 yang akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama adalah manajemen mutu. Fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencangkup tanggung jawab, proses, dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Manajemen mutu meliputi yang pertama adalah sistem mutu, mencangkup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya, dan kegiatan yang berkaitan dengan mutu. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak. Selanjutnya ada kajian dan pemantauan manajemen, ini perlu dilakukan secara berkala. Hal-hal yang dikaji antara lain peraturan, pedoman, inovasi, penilaian kinerja, dan lain-lain. Yang terakhir adalah manajemen risiko mutu. Adanya risiko harus dikendalikan dan dikaji secara sistematis. Pelaksanaannya meliputi identifikasi, penanganan, perbaikan, dan dokumentasi. Manajemen mutu ditetapkan untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat, serta integritas rantai distribusi agar dapat dipertahankan. Selanjutnya, bab kedua adalah tentang organisasi, manajemen, dan personalia. Organisasi dan manajemen harus tertulis secara lengkap, jelas, dipahami oleh personil, tanggung jawabnya tidak berlebihan, dan tidak ada konflik kepentingan. Kemudian, personil harus kompeten dan memadai untuk memastikan mutu obat dan penanggung jawab harus merupakan seorang apoteker. Personil harus terkualifikasi dengan mengikuti pelatihan yang mencakup aspek CDOB, terdokumentasi, dan perlu terdapat evaluasi secara berkala. Kemudian, higienitas dari personil juga perlu diatur pada prosedur tertulis, seperti menggunakan pakaian yang sesuai, terlindung pada saat menangani obat sesuai dengan persyaratan K3, dan tersedia codes of practice. Selanjutnya, bab ketiga adalah tentang bangunan dan peralatan. Bagian pertama, untuk bangunan, fasilitas harus memadai fungsi PBF serta dapat menjamin mutu dan keamanan obat, seperti terdapat area terpisah untuk penentuan status obat, sistem pengiriman atau akses masuk dan keluar obat terjamin sehingga mencegah terjadinya campur baur. Kemudian, area penyimpanan terpisah dengan ruangan personel. Selain itu, bangunan juga harus bersih, bebas dari sampah dan debu. Ada pengendalian hama, pengendalian suhu dan lingkungan, serta terdapat dokumentasi yang jelas. Untuk bagian kedua adalah peralatan. Peralatan harus memiliki program perawatan untuk peralatan yang vital, kemudian dikalibrasi dengan tepat dan mampu ditelusur. Kemudian terdapat juga kegiatan pemeliharaan lain sehingga tidak memperluas mutu obat dan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem komputer. Sistem yang digunakan sudah harus teruji dan mampu memberikan hasil yang diinginkan. Selain itu, juga harus sudah tervalidasi, deskripsi sistem tertulis dengan detail dan up-to-date, terdapat track record atau audit trail, akses dibatasi dengan cara menggunakan password atau cara lainnya, dan tersedia prosedur penanganan kegagalan termasuk restorasi data. Transaksi elektronik juga harus dapat tertelusur dan dilakukan berdasarkan persetujuan dari penanggung jawab fasilitas distribusi. Bagian terakhir adalah kualifikasi dan validasi. Pelaksanaan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dari sistem yang sudah ada. Metode validasi ditetapkan berdasarkan pendekatan analisis risiko dan laporannya harus mencatat penyimpangan dan corrective action, preventive action. Selanjutnya, bab keempat adalah tentang operasional. Berikut merupakan penjabaran dari topik yang akan didiskusikan. Yang pertama adalah kualifikasi pemasok dan kualifikasi pemanggan. Untuk pemasok, harus dipastikan memiliki izin, memastikan calon pemasok sesuai, kompeten, dan dapat dipercaya. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah reputasi atau tingkat keandalan, obat yang rawan pemalsuan, penawaran dalam jumlah besar yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas, serta harga yang tidak wajar. Untuk pelanggan, harus dipastikan obat disalurkan ke pihak yang berwenang, ada pemeriksaan secara berkala, pemantauan tiap transaksi, dan melaksanakan penyelidikan apabila terdapat penyimpangan. Selanjutnya adalah tentang penerimaan. Penerimaan harus dipastikan pengiriman diterima dengan benar, dari pemasok yang disetujui, barang tidak rusak atau berubah selama transportasi, dan tidak kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsa. Pada saat pengiriman, pencatatan perlu dilakukan terhadap nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Untuk pengiriman juga harus dicek atau diperiksa keutuhan, fisik, fitur, dan label dari kemasan. Kemudian untuk penyimpanan, ini harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari industri.
Memperhitungkan volume pemesanan dan kapasitas sarana, barang disimpan terpisah dan dilindungi dari cahaya, suhu, kelembapan, maupun faktor lain. Kemudian kontainer dibersihkan, rotasi stok sebaiknya mengikuti kaidah FIFO, stok opnam dilakukan secara berkala, dan perbedaan dari stok harus diselidiki serta terdokumentasi dengan jelas. Untuk pemisahan, obat yang memiliki persyaratan khusus perlu dipisahkan, diberi label, dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang. Kemudian, untuk pemusnahan, proses ini dilakukan terhadap obat yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya adalah penerimaan pemesanan. Hal-hal yang perlu dipastikan adalah pemesan terverifikasi, nama dan alamat dari penanggung jawab pemesan, nama, bentuk, kekuatan sediaan, jumlah, dan isi kemasan dari obat, nomor surat pemesanan, nama, alamat, dan izin pemesan, kelengkapan surat izin seperti SIPA atau SIP TTK penanggung jawab sarana pemesan, kewajaran jumlah dan frekuensi termasuk kapasitas penyimpanan, kemudian jenis obat juga perlu ditembangkan terutama untuk obat-obat yang sering disalahgunakan. Selain itu, lokasi dan kondisi pelayanan harus diperhatikan. Selanjutnya adalah pengambilan. Proses ini perlu dilakukan sesuai dengan dokumen yang ada, dengan masa simpan yang cukup berdasarkan FIFO dan nomor batch perlu dicatat. Kemudian, untuk pengemasan, obat dan atau bahan obat perlu dikemas untuk mencegah kerusakan, kontaminasi, dan pencurian. Kemasan perlu dipastikan memadai untuk mempertahankan kondisi penyimpanan, serta yang terpenting adalah tersegel. Selanjutnya, untuk pengiriman ini ditujukan kepada pelanggan yang memiliki izin, penyaluran khusus harus dilengkapi dengan dokumen, serta proses pengiriman sesuai persyaratan dan terdokumentasi. Dalam dokumen harus tertera tanggal, nama lengkap, alamat, nomor telepon, status penerima, deskripsi obat, nomor batch dan expired date, kuantitas, nomor dokumen, transportasi yang digunakan seperti nama, alamat ekspedisi, nama, kelas, dan tanda tangan personel, serta dokumen ini harus dibubuhkan tanda tangan, nama jelas, SIPA atau SIP TTK, dan stempel sarana di dokumen pengiriman. Kemudian, untuk ekspor dan impor, ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, bab kelima adalah tentang inspeksi diri. Inspeksi diri dilaksanakan dalam waktu yang ditetapkan, mencangkup seluruh aspek dari CDOB, terdokumentasi dengan baik, dan laporan tersebut disampaikan kepada manajemen. Jika terdapat penyimpangan, perlu ada tindakan lebih lanjut dan dibuat corrective action, preventive action. Selanjutnya, pada bab 6 akan dibahas tentang keluhan, obat dan atau bahan obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Yang pertama adalah tentang keluhan. Keluhan ini dibagi berdasarkan kualitasnya atau terkait dengan proses distribusi. Untuk keluhan yang terkait dari kualitas obat, biasanya ini akan diterima oleh PBF dan disampaikan ke industri. Untuk yang berkaitan dengan distribusi, biasanya akan ditindaklanjut langsung oleh PBF. Kemudian tersedia catatan penanganan keluhan, terdapat personil yang menangani, kemudian diselidiki menyeluruh termasuk terhadap batch lain, diidentifikasi dan dicatat, dan dikelompokkan sesuai keluhan, serta membuat trend analysis. Selanjutnya adalah tentang obat dan atau bahan obat kembalian. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain penerimaan kembalian perlu dilakukan berdasarkan surat pengiriman yang dikembalikan, jumlah dan identifikasi obat kembalian dicatat. Kemudian, distributor menerima sesuai dengan persyaratan industri, sehingga harus dipastikan tidak ada obat palsu yang masuk ke dalam rantai distribusi. Selanjutnya, terdapat penilaian resiko terkait persyaratan penyimpanan dan waktu, disimpan secara terpisah di area yang terkunci dan dilabeli dengan jelas. Kemudian terdapat obat yang layak dijual kembali. Kriterianya adalah obat memenuhi syarat, kemudian obat kembalian ditangani sesuai kondisi yang dipersyaratkan, kemudian diperiksa atau dinilai oleh personil yang kompeten yang berwenang, serta terdapat bukti dokumentasi asal-usul dari keaslian obat. Penyimpanan obat yang layak jual kembali harus ditempatkan mengikuti sistem pengeluaran barang secara FIFO. Khusus untuk obat cold chain product, tidak bisa dikembalikan. Selanjutnya adalah obat dan atau bahan obat yang diduga palsu. Untuk hal ini, PBF perlu segera lapor obat yang diduga palsu ke instansi yang berwenang, ke industri farmasi, atau ke pemegang izin edar. Obat yang palsu tersebut dikarantina di ruangan yang terpisah, terkunci, dan diberi label yang jelas. Kemudian penyaluran perlu dihentikan dan lapor ke instansi terkait. Setelah dipastikan obat ini palsu, perlu terdapat tindakan lebih lanjut. Kemudian seluruh kegiatan ini harus terdokumentasi dengan baik. Terakhir pada bab 6 adalah tentang penarikan. Pelaksanaan penarikan perlu dilakukan segera setelah terdapat pemberitahuan baik dari BPOM maupun dari industri farmasi mengikuti instruksi penarikan oleh instansi yang berwenang.
Kemudian, fasilitas distribusi harus memiliki informasi terkait pelanggan, seperti alamat, nomor telepon, nama penanggung jawab, dan lain-lain, serta obat yang dikirim, seperti nomor batch dan jumlahnya. Semua obat dan atau bahan obat yang ditarik perlu ditempatkan secara terpisah, aman, terkunci, dan diberi label dengan jelas. Proses penarikan terdokumentasi dan dibuat laporan, termasuk rekonsiliasi antara jumlah yang dikirim dan yang dikembalikan. Semua dokumen penarikan harus didokumentasikan dan penarikan ini disesuaikan dengan kelas 1, 2, maupun 3 sesuai pada peraturan BPOM nomor 14 tahun 2022.